tidak ingat lagi yang memori-memori kecil itu. Tapi kan misalnya kali ini ada tertrigger lagi, misalnya ya, kenapa kayak muncul rasa khawatir, terus eh, bu- diterima rasa khawatir ini, terus dilepaskan. Tapi kan tadi kalau saya ndak salah tangkap itu berhubungan dengan memori waktu kecil. Nah, Iya. bagaimana kalau memori waktu kecil itu kita tidak ingat hal apa yang membuat cemas? Apakah yang kita lepaskan rasa saat ini saja? Nggak perlu kita ingat yang memori yang waktu kecil itu, karena saya coba ingat-ingat apa ya memori waktu kecil yang memunculkan kekhawatiran itu, tidak, saya mungkin tidak ingat lagi gitu. Oh iya. Ya, terima kasih pertanyaannya Bunda Eka ya. Alhamdulillah tadi agak enggak terdengar, tapi saya paham yang Bunda tanyakan. Jadi Bunda caranya bagaimana untuk bisa merasakan memori saat kecil yang tidak nyaman gitu ya Bunda Eka ya. Cara untuk menetralkannya. Nah, cara menetralkannya memang kalau misalnya Bunda tidak ingat peristiwanya, kan berarti kan tidak jelas tuh orangnya yang mana yang untuk dimaafkan. Bunda hadirkan secara emosinya aja, secara rasanya aja dihadirkan, tidak nyamannya di mana. Karena itu memang simpanan dari ya istilahnya energi yang belum diikhlaskan dari masa kecil, remaja dan dewasa Bunda. Nah kalau misalnya tidak ingat, tidak usah dipaksakan Bunda, tidak usah dipaksakan, tapi secara energi aja dihadirkan, kemudian dikeluarkan seperti tadi caranya. Dikeluarkan, kalau misalnya dalam hening sendiri ya dirasakan penuh dulu, seperti itu Bunda. Kalau saya dirasakan penuh dulu, setelah itu nanti untuk sambil tarik nafas, saat melepas itu seperti dilepaskan pula rasa itu, diletakkan di awan yang pertama, kedua, dan ketiga, kayak gitu Bunda. Secara energinya ya, kalau misalnya tidak teringat, kalau saya teringat misalnya, oh masa kecil saya dikejar-kejar gitu, dikejar-kejar oleh teman saya yang memang maaf ya bandel banget gitu, jadi membawa ini ya, ada binatang kecil gitu kan, nah saya ditakut-takutin gitu. Saya ingat banget lari-lari kayak gitu kan ya, udah antara berkecamuk banyak sekali gitu ya, ada takut, sedih, marah, mau balas tapi tidak bisa kayak gitu kan. Nah, itu berulang kali terjadi, makanya saya ingat banget ya. Kemudian pernah dibully, itu memang berkali-kali. Nah, itu saya ingat. Kalau teman-teman tidak ingat, tidak usah. Kalau misalnya ingat, kan wajahnya dihadirkan tuh, kemudian kita maafkan mereka. Prosesnya adalah diterima penuh peristiwa itu. Nanti itu terapi ya agar kita mudah memaafkan gitu teman-teman. RFF-nya mudah berjalan gitu, mudah untuk kita lalui. Gitu ya Bunda Ika ya. Jadi kalau misalnya tidak teringat peristiwanya, tidak apa-apa Bunda. Yang penting Bunda berlatih secara energinya untuk jangan melekat ada di dalam kuantum Bunda Ika gitu. Ya untuk mundur selangkah, Bunda ada seperti di depannya dia gitu. Lalu setelah itu diarahkan ada di awan hitam yang pertama, kedua atau ketiga. Setelah itu nanti dialirkan keluar. Keluar kemana nih? Keluar ruangan kita gitu. Dia kembali ke pusaran semesta gitu Bunda. Akhirnya dia tidak ada di dalam diri kita Bunda. Benar-benar khawatir itu tidak ada. Walaupun itu sifatnya mungkin beberapa hari gitu ya, nanti ada lagi kan lumrah. Karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan diri kita itu sepenuhnya setiap saat, setiap jam gitu kan. Kadang kan kita kayak kayak kecolongan aja kan, masuk data apa kayak gitu kan. Nah nanti kita rilis lagi, makanya perlunya untuk berlatih seperti ini ya, saling mengingatkan gitu ya. Nah seperti itu ya Bunda Eka ya. Jadi tidak usah ingat peristiwanya. Kalau saya ingat ya, kalau saya ingat, kalau teman-teman ingat, tidak apa-apa. Seperti saya ya, diterima peristiwanya, dimaafkan ya, kemudian diizinkan untuk datang cerita itu, kemudian kita muliakan mereka, maafkan mereka, dan biarkan dia cair. Nanti menjadi plus 6-nya lebih mudah. Nah saat tidak ingat, pokoknya secara energi aja Bunda, yang dirasakan apa sekarang ini. Nah itu nanti untuk bisa diarahkan keluar gitu, tapi dengan halus ya Bunda ya, seperti tadi prosesnya ya, jangan ditolak-tolak ya, jangan dengan kemarahan atau dengan cara kayak kayak menolak banget gitu ya, kayak ngamuk gitu. Jangan gitu ya, kayak oh aku enggak mau enggak kayak gitu ya, karena dia kan energi kita juga, ketarik oleh energi kita, yaitu apa, nafsu. Kita kan diberi nafsu ya, jadi ketarik itu maka dia datang, nafsu kita naik waktu itu, bisa jadi gitu kan. Maka yang salah siapa? Yang salah kita. Ya udah, kita harus bisa memaafkan diri kita gitu kan. Memaafkannya apa?
caranya dengan lembut memperlakukan mereka agar mereka jangan ada terus di dalam diri kita. Itu ya. Jadi akhirnya nyaman nanti. Ya, sip, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bunda Eka seperti itu ya. Bahagia selalu Bunda Eka, insya Allah. Ya, menjadi ini ya teman-teman semua kalau sudah berlatih terus seperti ini menjadi lebih mudah ya, tubuhnya menjadi lebih sehat ya, mudah sekali ide-ide brilian itu bermunculan. Ini percepatan loh teman-teman, percepatan meraih keajaiban. Walaupun tekniknya kok kayak gitu ya, itu kan secara logika. Tetapi kalau teman-teman amati ya jangan di setiap saatnya, tetapi di dalam akumulasi mungkin setelah 2 bulan gitu kan, setelah 3 bulan nanti perbedaannya itu akan nyata terasa gitu, akan terasa nyata. Iya ya tadinya aku belum bisa kayak gini ya, kok sekarang aku bisa gitu kan. Iya aku kemarin itu ada keluhan ini, sekarang kok sembuh kayak gitu. Nanti tiba-tiba terasa ada nyata keajaiban itu gitu ya. Oke ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau Bunda Pita mau dipandu? Boleh ganti-ganti rasa. Ya, ada dari Bunda Hilmi, Bunda di kolom chat. Ya. Bunda boleh ganti-ganti rasa emosional yang tadi ditulis, dikirim di grup. Soalnya setelah dijelaskan, barusan jadi ngerti banget rasanya. Saat ini Alhamdulillah yang dirasa tenang. Tapi saat dikulik-kulik lagi kayak ada rasa yang lain. Ya, nanti dimunculkan lagi minggu depan Bunda. Atau Bunda mau berlatih sendiri gitu kan. Tidak apa-apa, nanti kadang kan muncul ya. Setelah itu kita keluarkan tenggelam gitu kayak ndak ada. Nanti muncul lagi itu lumrah gitu kan. Karena tadi ya rumusnya ya itu adalah ada data-data dari masa kecil gitu kan. Ketarik tuh dari masa kecil, remaja, dewasa. Jadi makanya untuk bisa memberikan data atau memori yang lebih baik lagi sekarang ini ya butuh perjuangan Bunda, butuh pengorbanan. Tidak apa-apa, yang penting nikmati karena bersama-sama nanti lebih indah, lebih mudahnya, lebih cepat gitu ya. Oke, satu penanya lagi ya, silakan. Kata Bunda Pita satu penanya lagi. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya Bunda Pita ya. Diketik aja Bunda Andri ya. Ya, Bunda Yanti Wulansari. Bunda tadi waktu menepuk dada kiri dan berterima kasih bagi diri sendiri merasa terharu banget. Apa enggak apa-apa Bunda? Ya bagus, bagus Bunda. Karena Bunda Yanti Wulansari selama ini ya, ini saya jawab ya Bunda ya. Kenapa Bunda aku terharu gitu ya? Selama ini Bunda sering menyapa orang lain. Selama ini Bunda sering menyapa orang yang di luaran diri Bunda. Tetapi Bunda jarang menyapa diri sendiri. Jadi ada keharuan di sana, haru dan bahagia karena akhirnya mengenal kembali siapa diri Bunda Yanti. Itu Bu. Ya akhirnya terharu gitu kan. Dilatih seperti ini nanti Bunda mudah sekali bahagia kalau sering menyapa diri sendiri. Ya karena diri kan juga perlu disapa gitu kan. Nah, mungkin kemarin kita kurang adil. Kurang adilnya apa? Sering menyapa orang di luaran kita, diri kita kurang disapa. Nah, saat disapa inilah dia terharu dan ingin selalu untuk disapa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda gitu. Bunda Yanti udah saya jawab ya. Tidak apa-apa Bunda, malah bagus. Nanti untuk bisa dirutinkan menyapa diri ya di setiap bangun tidur ya dengan bacaan Al-Fatihah atau bacaan yang sering saya sampaikan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah faghfirli. Nah, ini menyapa diri teman-teman sambil dipegang dada kirinya, kemudian senyum 227. Jadi bangun tidur itu udah senyum 227 juga gitu kan. Ya, ambil nafas 3 kali enggak apa-apa, ambil nafas 4, 7, tahan, lepaskan 8. Ya, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lalu berusaha untuk ingat siapa, doakan gitu. Nanti nih mau tidur nih, ya teman-teman mau tidur juga ambil nafas nih beberapa kali set ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman untuk bisa LOP kan. Apa aja teman-teman, kemarin udah saya ini ya sudah saya ajarkan kan ya, bagaimana cara buat videonya, ditarik gambarnya seperti apa, didengarkan, dilihat, dicium harumnya, ya kemudian seperti dipegang, rasakan bahagianya, kasih ada cahaya. Ting kedipin kata Pak Nas gitu kan. Nah, setelah itu rasakan seperti udah nyata terjadi.
Ini LOP teman-teman. Lalu TSL langitkan. Jangan ada di sini melekat gambarnya, tapi langitkan. Yang tersisa apa? Bahagia. Sudah terjadi kok di mana? Di alam potensi kita. Tinggal teman-teman tambahin riadohnya. Tinggal teman-teman kuatkan ototnya. Otot apa? Kuantum untuk menarik uang itu kan. Di kuantumnya nanti muncul ada di hadapan teman-teman dengan apa? Pekerjaan teman-teman, bisnis teman-teman gitu ya. Makanya Pak Nas kan menyediakan ada bisnis dinar, bisnis dari ini ya kebun durian, ada wearnya gitu kan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk menarik itu, menarik finansial, ya menarik rezeki di alam kuantumnya. Nah, di Arta MR juga ada produknya, banyak ya yang di afiliat itu ya. Ada garam rupiah Asifa, ada bola nanti, ada air doa, ada SR12 gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman mainkan untuk bisa menarik di samping teman-teman punya produk sendiri, punya pekerjaan sendiri, kan punya banyak enggak apa-apa. Gitu ya. Dan ini tidak paksaan ya. Siapa teman-teman yang berminat silakan. Enggak apa-apa gitu ya. Karena banyak teman-teman yang pun saya apa ya jualannya, pun saya gimana ya caranya seperti apa, akhirnya saya LOP di sana. Alhamdulillah akhirnya bareng Bunda Primi. Ya Bunda Primi ada di sini ya. Alhamdulillah itu teman-teman ya. Nah, teman-teman yang ingin berminat ada di afiliat Arta ya, baik marketer ataupun reseller ataupun yang produk lainnya ya di afiliat umum itu silakan nanti bisa japri ke saya Bunda Dina atau Bunda Dita gitu ya. Itu untuk cara menarik tuh, menarik rezeki di alam kuantumnya pakai alat. Nggak mungkin kita duduk aja uang datang satu kepok gitu di depan meja, nggak mungkin. Ya, itu tidak pembelajaran baik untuk kita. Nanti sombong, takut, riak gitu kan. Karena makom kita belum di situ. Kita masih banyak perisainya. Nah, makom kita belum istilahnya di situ kayak Mbah Maimun ya atau mungkin ya sekelas Habib Lutfi gitu kan. Yang duduk aja uangnya udah selemari gitu kan. Jadi makomnya ya masih Imam Syafi'i gitu kan. Harus gerak. Nah, geraknya itu dengan ada prasarananya. Ya bisnisnya, pekerjaannya, aktivitasnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ada lagi. Alhamdulillah Bunda terasa lebih tenang. Terima kasih. Alhamdulillah saya juga senang Bunda. Di depan mata ada yang tidak nyaman di saat kita. Oh iya. Ada tumbukan Bunda. Amri Ratna. Oke. Satu lagi ya Bunda. Oke, boleh. Ya. Ya. Dalam pekerjaan saya ada beberapa orang non-Islam yang selalu mencari-cari kesalahan saya, seakan ingin menjatuhkan saya. Ketika saya mengajak diskusi, mereka menolak. Mereka selalu protes di belakang dan mempengaruhi orang lain. Bagaimana yang harus saya lakukan, Bunda Susan? Itu bertahun-tahun. Ketika saya mempelajari MR, ternyata itu adalah tumbukan. Ya. Oke, yang Bunda Triastuti dulu ya, terima kasih Bun. Kemarin fatal betul digosipkan sana sini, tapi alhamdulillah mensyukuri justru senang mendapatkan persoalan. Wah, alhamdulillah. Bunda Triastuti ini udah bisa menetralkan ya tumbukan ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bunda Amri Ratna tadi ya, dalam pekerjaan ada beberapa orang non-Islam yang mencari kesalahan. Seakan ingin menjatuhkan. Maaf saya ulangi lagi ya karena cukup panjang ya. Pertanyaannya ya Bunda Pita ya, ketika saya mengajak berdiskusi, mereka menolak, mereka selalu protes di belakang dan mempengaruhi yang lain. Bagaimana yang harus saya lakukan Bunda? Itu bertahun-tahun belajar. Nah, caranya seperti ini Bunda. Ini digabung dengan jurus magnet rezeki ya. Digabung karena kan cukup nggak mudah bertahun-tahun loh ya kan. Nah, caranya adalah pertama Bunda untuk wow keren dulu, proyeksikan terbaik. Wow keren. Lalu Bunda untuk bisa istighfar ya, mohon ampunan kepada Allah kan, turunkan garis kebenaran. Astagfirullahaladzim ya Allah, ini yang salah saya, ampuni saya. Karena pada saat Bunda sekarang ini hadir di layar Bunda adalah tidak nyaman kejadian Bunda mendapatkan orang yang selisih paham di sana, mencari-cari kesalahan dan lain-lain. Ini menandakan apa Bunda? Menandakan cermin dari kuantum Bunda. Karena seperti ini Bunda, pada saat Bunda bercermin ya, gambar yang ada di dalam cermin berasal dari mana? Dari orang yang ada di depan cermin itu, yaitu Bunda Amri. Betul enggak? Ya, mana Bunda Amri ya? Tak jelaskan ya, biar nanti Bunda mudah sekali ajaib nih caranya seperti ini. Bunda Amri ada? Angkat tangannya. Oh iya, oke. Oke Bunda Amri. Ini adalah alat untuk Bunda bisa loncat ke makom yang lebih baik lagi.
Bunda akan mendapatkan plus 6 nih kalau Bunda bisa melewati ujian ini. Caranya tadi ya sudah istighfar dulu ya, walaupun kan dia kan non muslim, tapi kan Bunda kan muslim, jadi yang istighfar Bunda gitu kan ya. Nah, Bunda istighfar dulu, kemudian setelah itu turunkan garis kebenaran. Saya yang salah kok, saya yang salah, dia yang benar. Yang kenapa salahnya? Karena saya mendapatkan ada gambar seperti itu. Gambar apa? Gambar cermin. Cermin di kehidupan adalah persoalan yang terjadi, Bunda. Maka orang itu memang masih memberikan ada notifikasi gitu. Ada pesan cintanya, ada pesan dari semesta raya ini bahwa di dalam diri Bunda masih ada endapan emosi, Bun. Maka itu yang harus disejukkan gitu, Bunda. Ya. Nah, pada saat kejadian itu, Bunda amati saja, ini notifikasi dari Allah nih, gitu kan. Tandanya saya untuk bisa lulus, untuk bisa melewati ujian ini. Maka Bunda redam tuh yang namanya sakit hati. Ya, Bunda untuk bisa ambil napas, kayak saya tuh tadi prosesnya, ya. Ambil napas, lepaskan, secara energi ya Bunda ya. Rasakan yang tidak nyaman itu, diterima Bunda. Jadi diterima dulu rasanya tidak nyamannya itu sambil Bunda merenung. Ini memang harus hening sekali Bunda. Bisa jadi di malam hari ya, di malam hari saat tahajud Bunda untuk merenung, tarik nafas, lepaskan, kemudian diterima dengan sepenuhnya, dirasakan tidak nyamannya itu, lalu dirasakan penuh. Pada saat sudah dirasakan penuh Bunda, itu nanti dia akan mudah Bunda arahkan gitu Bunda. Bunda arahkan kemana nih? Ke awan yang pertama, awan yang kedua, awan yang ketiga. Rasanya apa nih Bunda? Kalau emosi berarti awan yang pertama, gitu Bunda. Kalau keinginan apa nih Bunda? Keinginan untuk dimengerti, adakah di sana? Nah, taruh di awan yang kedua. Setelah itu Bunda kayak komunikasi kepada mereka, terima kasih ya kalian sudah ada di ruanganku. Nah, itu proses merasakan penuh Bunda. Lalu setelah itu Bunda arahkan dia keluar. Pada saat keluar dari ruangan itu, itulah proses mencair Bunda. Proses untuk mengalir, mencair dan melepas. Keluar dari diri Bunda. Di sana digambarkan keluar dari ruangan kuantum Bunda. Nanti pun kalau Bunda udah berhasil, esok harinya Bunda lapang tok gitu. Udah lapang aja. Lihat orangnya senyum gitu, kayak anak kecil gitu, enggak terasa ada tumbukannya itu udah senyum gitu. Ya udah, selamat pagi, selamat malam, selamat siang gitu aja gitu. Ya, sambil Bunda untuk karena di sini kan beliaunya kan ini ya apa namanya non muslim ya, Bunda enggak apa-apa kan, muliakan dia, berikanlah dia hidayah ya Allah gitu. Jadi Bunda pakai bahasa Indonesia aja, muliakan dia, berikan dia hidayah ya Allah, berikan dia cahaya kebaikan gitu. Jadi Bunda jangan ada kebencian sedikit pun. Nanti saat Bunda udah muncul ketulusan, yakin Bunda, dia akan menengok ke arah Bunda. Karena kan Bunda udah enggak ada rasa kebencian nih di dalam vibrasi rasa Bunda. Nanti otomatis terkirim Bunda, energi ketulusan itu terkirim ke dia dan dia akan menengok ke arah Bunda, mungkin memaafkan, mungkin datang dengan membawa apa kayak gitu. Ya mungkin juga silaturahim ke Bunda ya, kalau misalnya non muslim ya main kayak gitu ya. Mungkin memberikan apa, memberikan senyum dan lain-lain. Gitu Bunda ya. Jadi Bunda dulu nih yang diberesin gitu ya. Diberesin dengan cara-cara ilmu magnet rezeki dan terapi syukur tadi. Insya Allah terapi syukur itu kan juga termasuknya untuk menerima selapang dada ya, paradox of candy. Sudah dipahami Bunda Amri? Insya Allah dengan praktek ya nanti akan mudah Bunda ya, dengan praktek. Nah Bunda meluruhkan aja yang terpenting, rasa ndak nyamannya itu diluruhkan, disapu, kemudian kayak dikikis keluar gitu kan. Munculnya apa? Munculnya ketulusan untuk bisa memaafkan, ketulusan menerima apapun perlakuan orang itu. Karena yang terpenting adalah urusan Bunda kepada Allah. Tidak menzolimi orang itu, urusan dia adalah urusan dia dengan Tuhannya gitu Bunda. Urusan Bunda baik sama dia karena Allah kayak gitu Bunda. Agar apa? Bunda tidak terkena dari energi toksik yang dia kirimkan, yang dia akan kirimkan ke Bunda. Karena orang-orang yang mencari kesalahan-kesalahan itu kan mengirimkan energi toksik sebenarnya Bunda. Mau dilempar ke Bunda. Nah tinggal Bunda mau nangkep enggak. Kalau enggak mau nangkep, cara-caranya kayak tadi ya. Dengan ada mudah memaafkan, prosesnya menerima penuh energi yang ada di dalam diri Bunda yang tidak nyaman apa, lalu alirkan keluar.
Insya Allah Bunda nanti dilatih berkali-kali ya. Dengan ada terapi bersama ini, dengan ada di rumah gitu kan, nanti akan mudah. Memang pertamanya enggak mudah Bunda. Pertamanya kayak the power of paksain, tapi dicoba aja, dicoba lagi, dicoba terus, nanti lama-lama bisa gitu ya. Nah, kalau Bunda misalnya bertahun-tahun ya, itu berlangsung bertahun-tahun. Saya ada pengalaman sendiri Bunda. Ya maaf ya, teman-teman semua tetangga saya. Depan sendiri, Masya Allah, di depan rumah sendiri kayak gini juga gitu, bertahun-tahun Bunda. Tapi saya maafkan, saya kirimin makanan, saya berikan senyuman, saya berikan salam, saya tidak ladenin itu keburukannya. Yang penting saya berbuat baik, dia mau tidak baik itu urusan dia, udah kayak gitu. Mencair sendiri teman-teman, datang minta tolong, minta nasihat, selesai. Wong saya ndak melayani gitu kan, selesai. Yang penting kita itu jangan respon energi ndak baiknya dengan apa, dibentengi dengan kebaikan. Teman-teman kan pengendara diri teman-teman gitu kan, bukan pikiran teman-teman yang mengendarai diri teman-teman, bukan, tapi diri teman-teman yang mengendarai pikiran teman-teman. Maka saat pikiran mau loncat ke sana, loncat ke sini, arahkan ke hal yang baik gitu ya Bunda Amriyanti ya. Insya Allah bisa diterima Bunda Amriyanti ya, nanti bisa dipraktekkan ya. Terima kasih, seperti itu, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, ilmu magnet rezeki sangat membantu ya, membantu kita semua menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ya. Diantaranya kalau yang perempuan ya di wilayah rasa, kalau yang bapak-bapak juga sama sih ya, karena suami saya juga sekarang senang ya praktek jurus magnet rezeki gitu. Jadi akhirnya sering dipanggil ke sana ngisi, dipanggil ke sini ngisi itu, walaupun ya memang masih tingkat RT RW gitu ya. Alhamdulillah ya, tingkat desa gitu. Ini tadi juga ngisi gitu kan. Besok malah seharian gitu ya di tempat ini apa hajatan. Alhamdulillah bermanfaat ya, bisa menebarkan untuk orang lain. Ya, ya Bunda Vita seperti itu, Bunda Amriyanti ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Yang penting praktek. Perlahan-lahan praktek, karena kan memang Bunda Amriyanti mungkin belum ini ya. Saya tanya dulu Bunda Amriyanti sudah pernah ikut RMR series atau MR atau SCMR THMR? Kalau sudah pernah, itu filenya itu tinggal dicocokkan aja tuh, seperti kayak di satu terhubungkan gitu. Nah makanya teman-teman untuk ikuti kembali ya materi-materi SCMR THMR tuh ya, di kota teman-teman masing-masing silakan ya. Yang ada di Bekasi dengan Bunda Primi ya, yang ada di Pekalongan Batang nih ke Arta MR gitu kan ya, yang ada di Jakarta dengan Siti MR siapa. Nah mau merapat ke sini, alhamdulillah kemarin Bunda Pita udah ngumumin ya, nanti disediakan kamar banyak. Alhamdulillah ya, ada banyak kamar sih ya, nanti untuk bisa disediakan apabila teman-teman ada ini ya, mau silaturahim ke sini di SCMR THMR ya, barangkali ada. Kalau enggak ada enggak apa-apa ya, karena kan namanya juga semua dari ini pilihan teman-teman semua ya, kami memfasilitasi saja ya. Alhamdulillah, insya Allah itu untuk kebaikan ya, tercatat kebaikan di hadapan Allah. Bismillah, seperti itu, mudah-mudahan, amin ya. Silakan Bunda Pita. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bunda penyampaian materi yang dahsyat malam hari ini ya. Dan teman-teman semuanya praktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Susan, dipaparkan pada malam hari ini dengan benar-benar merilis dan melepaskan ya. Jadi mohon maaf ini sinyal saya kurang stabil Bunda Susan, jadi saya keluar masuk. Iya. Tidak apa-apa Bu. Ya, teman-teman juga untuk dipastikan esok hari ya untuk menghadiri ruangan privat RFF LOP, karena di sana kita akan mengkaji juga lanjutan ya, boleh jadi lanjutan dari materi malam hari ini, bagaimana kita bisa memaafkan masa lalu ya, memaafkan masa lalu ya, entah itu terkait dengan malu diri kita sendiri atau masa lalu yang disebut orang lain. Besok di ruangan privat RFF dan LOP. Nah untuk teman-teman yang berminat untuk mengajak saudaranya ya, perlu diingat-ingat dan orang lain, insya Allah kita mengatakan jadi ada di diri kita sendiri, dia yang bagus, kita yang belajar. Kita tidak muncul ya,
kita oke kita ini kita jangan terfokus dari kita itu, tapi juga untuk membaca hanya semuanya. Bunda Pita suaranya kayak robot, Bun. Ya Bunda Dina ya. Mana Bunda Pita? Bunda Pita ternyata ini ya, sinyalnya masih keren naik dan turun. Iya, sinyalnya sedang indah ya Bunda Lili ya, memang sedang ya, kita terima aja ya apa yang sudah jadi ketentuannya malam hari ini gitu ya, kita terima dengan lapang dan bahagia, kita lepaskan yang bagian nggak enaknya gitu ya. Nah ini salah satu praktek yang langsung Allah minta harus kita benar-benarnya kejadiannya sih kelihatannya remeh ya, sepele, tapi kadang-kadang bikin nggak nyamannya itu kan, kadang-kadang bisa membuat kita menyalahkan orang lain, kan menyalahkan keadaan. Nah, hal-hal yang demikian harus kita latih ya, latih dan latih terus. Maka kita nggak bisa putus belajar itu ya ibaratnya sebuah mata rantai yang terputus, sehingga kita akan mendapatkan sambungan-sambungan dari energi yang satu sama terhubung itu tadi gitu ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap bahagia apapun persoalannya yang hadapan kita. Wow kerennya benar-benar senyum gitu ya. Senyumnya itu benar-benar bukan senyum yang mulus supaya Allah ngasih kita bonus gitu kan, tapi benar-benar senyum yang ya secerah hati kita, itu lapang dada dengan bahagia, kan udah keluar semangat, udah tenang, kita udah paham petanya ya, paham polanya, ya seperti ini habis kayak gini gitu ya. Nah sekarang tutup majelis kita pada ini, dan kita akan sedikit memberikan closing dan sekaligus doa penutup kafaratul majelisnya. Silakan Bunda Susan. Ya, terima kasih Bunda Pita. Pokoknya selalu senyum 227 aja terus. Ada sinyal naik turun ya udah senyum gitu kan ya. Jadi selalu jaga energi bahagia ya teman-teman. Nah teman-teman semua, terima kasih kebersamaannya. Juga saya mengingatkan besok untuk kita hadir semua ya di Privat RFF LOP. Karena apa teman-teman? Di sana kita akan menggulung, menjumlah dan menambah amalan-amalan baik kita, amalan langitan, yaitu bacaan Al-Waqiah. Tentu ada kajiannya gitu ya. Nah teman-teman yang mau ikuti sampai ke tanya jawabnya silakan. Misalnya kayak gini, Bunda saya sampai di ininya aja, misalnya sampai sholawatannya. Nah kemudian sudah selesai, udah saya enggak sampai tanya jawab, enggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman buat relax aja. Tapi kalau misalnya mau nyimak sampai akhir, alhamdulillah seperti halnya sekarang ini ya. Jadi teman-teman semua, saat kita mengikuti riyadhah ya atau kajian-kajian ilmu magnet rezeki seperti ini, sebenarnya teman-teman semua, sahabat kesayangan semua masih menyiapkan senjata, masih menyiapkan, ibaratnya menyiapkan peluru gitu ya, menyiapkan perbekalan yang luar biasa, baik yang luar biasa bermanfaat teman-teman. Saat nanti ada tumbukan, mungkin ada persoalan, teman-teman sudah pegang rumusnya dan teman-teman tidak merasakan itu tumbukan lagi. Benar teman-teman, saya merasakan seperti itu karena kan saya belajar udah 18 tahun ini ya. Jadi saya melihat gitu, alhamdulillah ya, karena saya belajar. Yang lainnya saya ndak nyukur kayak gitu, ndak menganggap rendah mereka, ndak gitu. Ibaratnya seperti ini, ada yang lainnya persoalan banyak sekali gitu ya, bahkan yang mohon maaf yang di seberang sana ada kasusnya mau naik nih bisnisnya gitu ya, tiba-tiba kolek karena apa, yang perempuannya ada punya pil gitu kan, nah yang laki-lakinya merana dan lain-lain gitu kan. Kemudian kasus lagi, saya bukan merendahkan, bukan, tetapi akhirnya ada tumbuh di situ kesyukuran dari riyadhah yang sudah dijalankan, ternyata memang memberikan ada efek baik ya, dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, dari ilmu-ilmu yang kita terus bisa akses, ternyata memberikan data baik. Nah data baiklah itu yang menyebabkan nasib kita menjadi baik. Maka seperti ini, dan besok kita ada membaca Al-Waqiah serta ada kajiannya, itu adalah untuk membentuk nasib Bapak Ibu semua di masa depan, di masa yang akan datang, itu layarnya menjadi bagus,
baik dan menyenangkan, membahagiakan, serta ajaib. Maka teman-teman semua, saat kita riyadhah, saat kita kajian, saat kita ngilmu seperti ini, bukan orang lain yang butuh, bukan Allah yang butuh, bukan orang di luaran kita yang butuh, bukan, tapi diri kita sendiri. Maka giatlah selalu untuk berlatih, karena ini untuk diri teman-teman dan keluarga teman-teman semua. Teman-teman sayang tentunya dengan keluarga, dengan anak, dengan cucu teman-teman semua. Maka sekarang ini galang dan gulung energi baiknya teman-teman untuk kita salurkan kepada keluarga kita. Minimalnya adalah kita bisa mengupayakan melalui doa, melalui kesabaran kita, melalui keikhlasan kita. Nah, itu energi besar untuk mereka daripada kita berikan dengan kemarahan, berikan dengan emosi, berikan dengan keegoan kita, lalu terluka mereka. Yang terjadi malah tidak baik. Maka kita pilih jalan seperti ini, lakukan, teruskan, dan cintai teman-teman. Maka kemuliaan itu berpihak kepada teman-teman. Keajaiban itu terus mengalir di kehidupan teman-teman seterusnya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil. Penghasilan melimpah, hati sering gundah. Teman dan follower ribuan tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.